Assalamualaikum, Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Magdalena Jessica Koresima dengan NIM 2201070077, semester 3 kelas C, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Ideologi Negara yang diampu oleh Bapak Fadil Marsu Esos M.Hum. Pada video ini, saya akan menjelaskan penyebab cengkraman asing di Labuan Bajo yang menjadi ancaman bagi ideologi negara dan upaya yang harus dilakukan agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara tetap terjaga. Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi pariwisata yang terkenal di Indonesia. Labuan Bajo mengalami tantangan serius akibat cengkraman asing yang dapat dianggap sebagai ancaman ideologi negara. Kasus ini melibatkan sejumlah aspek yang perlu dipertimbangkan, termasuk ekonomi, budaya, lingkungan, dan keamanan nasional. Cengkraman asing di Labuan Bajo menciptakan ancaman terhadap ideologi negara, terutama Pancasila, karena melibatkan potensi pelanggaran kedaulatan, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian nilai-nilai lokal. Pertama-tama, kehadiran pihak asing yang mendominasi ekonomi dan bisnis di Labuan Bajo dapat menggeser pelaku lokal, menimbulkan ketidakseimbangan kekuasaan ekonomi dan sosial di daerah tersebut, yang dapat membahayakan kedaulatan ekonomi negara dan mungkin tidak sejalan dengan semangat keadilan sosial yang menjadi salah satu pilar Pancasila. Selain itu, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali oleh pihak asing tanpa pertimbangan yang baik dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan dan ekosistem alam di Labuan Bajo. Pancasila mengandung nilai-nilai keberlanjutan dan keseimbangan antara manusia dan alam. Oleh karena itu, tindakan yang merusak lingkungan seperti pembangunan besar-besaran tanpa pertimbangan ekologis yang memadai, degradasi lahan, penurunan kualitas air, dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai Pancasila. Cengkraman asing di Labuan Bajo juga dapat membawa dampak sosial yang signifikan. Pemisahan antara pemilik tanah dan pihak yang mengelola atau memiliki bisnis dapat menyebabkan ketidaksetaraan sosial dan ketidakharmonisan dalam masyarakat yang bertentangan dengan semangat keadilan dan persatuan dalam Pancasila. Dari segi budaya, masuknya pengaruh asing dapat mengancam keberlangsungan tradisi dan nilai-nilai lokal. Pariwisata yang tidak terkendali dapat menyebabkan komodifikasi budaya, di mana kearifan lokal dikomersialisasikan untuk memenuhi selera wisatawan asing. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan antara nilai budaya dan dorongan ekonomi. Aspek keamanan nasional juga perlu diperhitungkan. Labuan Bajo yang menjadi target investasi asing besar-besaran dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi dan bahkan memicu masalah keamanan dalam jangka panjang. Adanya ketergantungan pada pihak asing dalam sektor vital seperti pariwisata dapat meningkatkan risiko eksploitasi ekonomi dan politik oleh negara-negara asing. Kasus ini menciptakan dilema antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan antara menarik investor asing dan melindungi kearifan lokal. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengelola pertumbuhan pariwisata dan investasi asing di Labuan Bajo agar dapat meminimalkan risiko ancaman terhadap ideologi dan kedaulatan negara. Kasus cengkraman asing di Labuan Bajo
dapat membawa dampak baik dan buruk. Dampak baik dapat berupa peningkatan investasi dan pendapatan bagi daerah tersebut, pembukaan lapangan pekerjaan, serta transfer teknologi dan pengetahuan dari pihak asing. Dampak baik cengkraman asing di Labuan Bajo yang berhubungan dengan ideologi Pancasila mencakup potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui investasi asing, penciptaan lapangan pekerjaan dan transfer teknologi dikelola dengan bijak. Keterlibatan asing dapat mendukung prinsip-prinsip Pancasila, seperti pembangunan ekonomi yang adil, kerjasama antar bangsa yang saling menguntungkan, serta peningkatan kemampuan dan kemandirian nasional. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat ekonomi dan pelestarian nilai-nilai Pancasila dalam konteks cengkraman asing di Labuan Bajo. Namun, dampak buruknya mencakup potensi eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, kemungkinan ketergantungan ekonomi pada pihak asing, dan risiko hilangnya kontrol terhadap kebijakan pembangunan yang sejalan dengan kepentingan nasional. Dampak buruk cengkraman asing di Labuan Bajo yang berhubungan dengan ideologi Pancasila melibatkan potensi kerusakan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, hilangnya kontrol terhadap pengelolaan sumber daya alam, dan ketergantungan ekonomi yang dapat merongrong kedaulatan negara. Jika aktivitas asing tidak diatur dengan baik, ada risiko mengabaikan prinsip-prinsip keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, serta gotong royong dalam pemanfaatan sumber daya alam demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, perlindungan terhadap nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, gotong royong, dan kedaulatan harus menjadi fokus dalam mengelola keterlibatan asing di Labuan Bajo. Untuk menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara di tengah cengkraman asing di Labuan Bajo, perlu dilakukan upaya yang terintegrasi. Yang pertama, penguatan hukum. Penguatan hukum dan regulasi terkait investasi asing pariwisata dan pengelolaan lingkungan untuk memastikan bahwa kegiatan asing sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak merugikan kedaulatan negara. Yang kedua, upaya konservasi lingkungan harus ditingkatkan. Pemerintah dan pihak terkait perlu merancang dan menerapkan kebijakan yang berfokus pada pelestarian ekosistem Labuan Bajo dengan menetapkan batasan jumlah wisatawan dan memperketat aturan terkait aktivitas manusia di kawasan tersebut dapat dihindari dampak negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan ekologi. Yang ketiga, pengembangan regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan investasi asing dan memastikan bahwa kepentingan nasional dan nilai-nilai Pancasila diutamakan. Diplomasi yang cerdas juga diperlukan dalam mengelola investasi asing. Pemerintah dapat menjalin kerjasama dengan negara-negara asing untuk memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat seimbang bagi kedua belah pihak. Perundingan yang kuat dan kebijakan luar negeri yang bijaksana akan membantu melindungi kepentingan nasional tanpa merugikan hubungan bilateral. Yang keempat, upaya melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan di daerah mereka. Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan terkait pembangunan dan pariwisata di Labuan Bajo. Mekanisme partisipatif ini dapat memastikan bahwa kepentingan masyarakat lokal dihormati. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat tetap sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, persatuan, dan keadilan dalam Pancasila.
Yang kelima, pendidikan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam memahamkan masyarakat, terutama generasi muda, tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pengintegrasian nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dapat membentuk karakter dan kesadaran nasional yang kuat. Program pendidikan tentang keberlanjutan dan kelestarian lingkungan juga perlu disertakan agar masyarakat lebih peka terhadap dampak aktivitas manusia terhadap alam. Yang pertama itu pendidikan kewirausahaan lokal. Memberikan pendidikan kewirausahaan lokal kepada masyarakat setempat agar mereka dapat lebih aktif dan mandiri dalam mengembangkan usaha dan proyek-proyek ekonomi, mengurangi ketergantungan pada pihak asing. Yang kedua, pendidikan lingkungan dan keberlanjutan. Menyertakan pendidikan lingkungan dan keberlanjutan dalam kurikulum pendidikan, memberikan pemahaman kepada siswa dan masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan dan sumber daya alam lokal. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Mengembangkan program pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam sektor-sektor tertentu yang berpotensi dikendalikan oleh pihak asing. Yang keempat, pemberdayaan komunitas pendidikan. Memperkuat peran sekolah dan lembaga pendidikan lokal sebagai pusat pemberdayaan komunitas, termasuk mengajarkan nilai-nilai lokal dan budaya. Yang kelima, peningkatan akses pendidikan. Memastikan akses yang lebih baik ke pendidikan formal dan non-formal bagi masyarakat setempat, sehingga mereka memiliki kualitas dan keterampilan yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi lokal. Yang keenam, penyadaran dan pendidikan masyarakat. Penyelenggaraan kampanye penyadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak cengkeraman asing dan pentingnya menjaga kontrol lokal terhadap sumber daya ekonomi. Melalui upaya ini, pemerintah dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk melibatkan masyarakat lokal dalam mengelola dan membangun Labuan Bajo. Upaya yang keenam, mengembangkan ekonomi lokal. Pemerintah dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal di Labuan Bajo dengan memberikan insentif kepada keadaan pelaku usaha lokal, mempromosikan produk dan jasa lokal, serta meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pihak asing dapat dikurangi dan kemandirian ekonomi dapat ditingkatkan. Yang ketujuh, pelestarian budaya lokal. Upaya pelestarian budaya lokal juga penting dalam menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pemerintah dapat memberikan dukungan dan perlindungan terhadap warisan budaya lokal di Labuan Bajo, seperti tradisi, bahasa, dan adat istiadat. Hal ini akan membantu mempertahankan identitas budaya dan nilai-nilai Pancasila. Penguatan keamanan nasional. Pemerintah perlu meningkatkan keamanan nasional di Labuan Bajo untuk menjaga kedaulatan negara. Ini melibatkan peningkatan pengawasan terhadap wilayah infrastruktur dan informasi strategis. Kerjasama dengan lembaga keamanan dan intelijen juga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi ancaman dari pihak asing. Selain itu, upaya membangun kesadaran global tentang keberlanjutan Labuan Bajo dapat dilakukan melalui kampanye media sosial, promosi pariwisata bertanggung jawab, dan antisipasi dalam forum internasional terkait lingkungan. Hal ini dapat membantu menciptakan tekanan internasional untuk mendukung pelestarian Labuan Bajo dan mengurangi risiko eksploitasi oleh pihak asing. Dengan upaya-upaya ini, diharapkan Labuan Bajo dapat terus berkembang sebagai destinasi pariwisata yang berkelanjutan
dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait perlu bekerja sama untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemeliharaan nilai-nilai ideologi negara.